Setelah 1 tahun pakai iPhone 15, aku putuskan untuk upgrade ke iPhone 15 Pro Max. Kenapa ke iPhone 15 Pro Max? Padahal iPhone 17 Pro Max kan lebih menarik ya kan ya. Ini alasannya. Kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Aldo AMG. Dan di video kali ini kita akan ngebahas tentang iPhone 15 Pro Max yang aku upgrade. Tadinya akan pakai iPhone 15 Basic ya kan. Udah 1 tahunan aja. iPhone 15 Pro Max ini udah 2 tahun lalu ya kan, jadi tahun 2023 dia launching, dan sekarang udah ada iPhone 16, 17 Pro Max itu udah ada. Kita akan bahas kenapa sih aku upgrade dari iPhone 15 ke 15 Pro Max, kenapa enggak ke 16 atau 17 Pro Max aja langsung. Nah, padahal kan iPhone 15 Pro Max ini udah nggak ada lagi barunya secara resmi ya kan ya. Sekarang tinggal iPhone 16 dan iPhone 17 Pro Max yang ada resminya ataupun ada barunya guys. Oke, ini beberapa alasan menariknya. Tapi sebelumnya kita bahas, jangan lupa subscribe dulu channel ini, like videonya jika kalian suka, dan juga share jika bermanfaat. Untuk iPhone 15-nya, keluh kesahnya kemarin udah aku bikinkan di video. Buat teman-teman yang belum nonton, keluh kesah menggunakan iPhone 15 Basic ini udah aku siapkan di sana. Dan by the way, alhamdulillah ya, iPhone ini udah aku pakai buat konten, buat produktivitas, dan ini oke menurutku ya kan. Dari baterai health-nya yang cuman cycle count-nya masih 2 ya kan, sampai sekarang di 450-an ya, baterai health-nya udah kisaran 90-an ini, dan ini udah laku guys, udah ada yang membeli. Jadi makasih banget buat teman-teman yang udah nonton videoku di TikTok, di YouTube ya kemarin, udah tanya-tanya juga. Tapi sekarang udah dibeli orang ya kan ya. Tapi kalau teman-teman pengen beli baru, ini masih ada kok ya. Dicek aja di bawah guys ya. Cuman ketersediaan iPhone 15 itu antara yang 128 kayaknya. Yang 256 itu udah kayak langka gitu ya kan ya. Ini 256. iPhone 15-nya dulu barunya teman-teman mungkin aja bisa nonton di videoku juga ya, unboxingnya dulu. Oke. Udah tak taruh di sini. Sekarang kita balik ke iPhone 15 Pro Max-nya. Nah, buat teman-teman yang mungkin aja user baru iPhone nih, simak baik-baik ya. Kenapa sih aku pakai iPhone 15 biasa terus ke iPhone 15 Pro Max ya kan? Sebenarnya aku tuh pengen banget nih pakai Samsung atau Google Pixel ya kan ya. Samsung S23 Ultra, S24, S25 ya kan. Yang kayaknya bagus ya kan ya. User experience-nya itu kerasa banget ya kan. Terus UI-nya bagus. Dulu sebelum pakai iPhone aku pakai Samsung ya. Pokoknya cinta banget lah pakai produknya Samsung gitu kan. Nah, cuman setelah pakai iPhone ya, aku ngerasa lebih aman. Yang pastinya aman. Samsung juga aman ya kan ya. Cuman aku ngerasa ekosistemnya ya kan. Nah, aku pakai MacBook ya, terus aku pakai iPhone juga ya, jadi semua itu kerasa lebih cepet aja gitu. iPhone 15 Pro Max ini ukuran layarnya itu di 6,7 inci menggunakan layar Super Retina XDR1 ya. Jadi layarnya lebih kecil daripada iPhone Pro Max yang 2 tahun mendatang, ataupun 16 Pro Max, 17 Pro Max itu mereka pakai 6,9 inci ya. Untuk teknologinya cuman sama ya teman-teman ya. Dia udah promotion display 120 Hz ya. Terus layarnya itu udah adaptif ataupun udah always on display sudah ada ya kan. Terus sudah ada dynamic island. Jadi meskipun ini adalah iPhone yang 2 tahun ke belakang lebih tertinggal, tapi dia udah dapat dynamic island meskipun layarnya juga kecil. Oke, dan ada beberapa hal lagi yang menarik nih ya dari iPhone 15 Pro Max ini, yaitu rangkanya. Dia pakai rangka yang titanium, dimana generasi terbaru sekarang itu udah balik lagi ke rangka aluminium ya. iPhone 14 itu pakai aluminium, nah terus iPhone 15 pakai titanium, iPhone 16 pakai titanium kalau nggak salah ya, terus sekarang kembali lagi ke aluminium. Nah, ini iPhone dengan rangka titanium yang terbaru. Apa kelebihan titanium? Pastinya titanium itu lebih ringan. Seperti saat aku pakai iPhone 15 dan bertransisi ke iPhone 15 Pro Max, itu kerasa berat banget ya. Nah, kerasa beratnya, tapi nggak terlalu berat ya teman-teman ya. Karena dia pakai rangka titanium. Titanium itu lebih ringan. Kenapa kembali lagi iPhone sekarang udah pakai aluminium lagi? Karena aluminium itu menyerap panasnya lebih cepat. Makanya emang ada isu sih di iPhone 15 Pro Max ya. iPhone yang pakai titanium itu kerasa panas ya kan ya. Karena apa? Nyebarin panasnya kurang cepet gitu sih katanya.
Tapi by the way, selama aku penggunaan itu ya, aku pakai juga buat main PUBG, terus aku juga pakai buat nonton setiap hari, aku pakai buat ngedit ini, so performanya bagus ya kan. Nah, iPhone ini aku juga beli second karena memang nggak ada barunya lagi ya teman-teman ya. Dengan kondisi baterainya 89%, cycle count-nya di sekitaran 539.000. Cuman untuk garansinya udah nggak ada lagi guys. Itu dia, untuk layarnya pakai Retina HD dan juga dia udah dapat perlindungan ya. Kenapa nggak upgrade ke iPhone 17 Pro Max sekalian? Oke, mungkin aku ngukur kemampuan aja ya guys ya. Jadi iPhone 17 Pro Max itu kan harganya di kisaran 24 atau 25 jutaan. Sedangkan iPhone 15 ini harganya cuma di 15 jutaan aja ya kan. Jadi ada selisih 10 juta yang mungkin aja kalau aku gunakan untuk jualan seblak itu udah bisa ya kan ya. Atau buat bisnis lain ya kan ya. Nah, nanti bisa tuh dari bisnis itu kekumpul buat beli iPhone yang lebih baru lagi gitu mungkin ya. Nggak gitu juga, tapi ya memang karena danaku nggak ada, adanya dana cuman ya buat beli iPhone ini doang ya kan. Kalau aku maksa bisa sih, misalkan aku pakai pembayaran pay later dan lain-lain ya kan. Cuman karena aku masih ada kebutuhan lain, nggak deh ya untuk sekarang upgrade iPhone 15 Pro Max aja sesuai kemampuan. Displaynya LTPO XDR OLED 120 Hz ya kan ya. Terus dia kecerahannya bisa sampai 2000 nits ya. Dia pakai iOS-nya udah iOS 26. Kalau dulu dia pertama muncul tuh pakai iOS di iOS 17 ya. Untuk chipsetnya sendiri ini di A17 Pro dengan fabrikasi 3 nanometer. Jadi kalau kita lihat skor Antutunya ya itu di 1,5 juta ya. Terus dia pakai Apple GPU yang 6 core grafis ya. Ini mohon maaf ya, untuk teman-teman biasanya kalau pakai apa ya, sinematik ya kan. Kalau kita habis rekam sinematik nih di iPhone 15 Basic ya. Habis itu kita mau masukin ke CapCut, itu nunggu dulu kan. Di iPhone 15 biasa itu nunggunya lama. Tapi kalau pakai iPhone 15 Pro Max itu nunggunya nggak terlalu lama. Jadi lebih cepat, set langsung masuk gitu ya kan ya. Itu perbedaannya. Dia punya kamera. Nah, kameranya kita bahas dulu. 3 boba kamera ini. Kameranya kamera apa aja sih? Yang pertama ada 48 megapiksel dengan f1.8 ya, 24 mm wide. Nah, kamera utamanya guys. Dan yang kedua 12 megapiksel f2.8 120 mm ya, periskop telefoto guys ya. Ini punya sensor shift OIS ya, optical image stabilization, dan juga 5 kali optical zoom. Mantap nih. Yang 12 megapiksel. Selanjutnya ada 12 megapiksel ya, f2.2 ya. Ini ultra wide dan juga tersedia dual pixel PDAF, TOF, 3D LiDAR scanner depth ya. Jadi yang bisa untuk LiDAR scanner ya. Kayak misalkan teman-teman install aplikasi untuk ngecek tekanan darah, itu dia. Selanjutnya iPhone 15 Pro Max ini menggunakan memori NVMe ya kan, SSD-nya tuh NVMe. Beda kalau kita lihat di Android ya, itu dia pakai eMMC ya kan. Salah satu hal yang bikin iPhone itu cepet. Perekaman videonya sudah pasti ya bisa 4K di 60 fps depan belakang ya. Terus abis itu perekaman video juga sudah support ProRes. Ini dia, menarik, kita bisa ProRes mudah sekali guys kalau pakai iPhone 15 Pro Max. Nggak perlu pakai apa ya, memori eksternal ya, itu bisa ya, SSD eksternal. Tapi saranku ya kalau teman-teman pakai apa ya, iPhone 15 untuk kebutuhan ProRes itu kalau bisa pakai SSD eksternal karena size-nya gede banget guys. Buat teman-teman yang cari SSD eksternal itu bisa pakai ya kayak SanDisk ataupun SSD yang bagus lah ya. Itu dia. Nanti aku sematkan di bawah sini teman-teman. Untuk kamera selfie-nya itu di 12 megapiksel ya, f1.9. Terus dia tuh udah HDR, Dolby Vision, terus perekamannya 4K di 60 fps ya. Bahkan bisa slow mo juga ya. Udah Giro AIS juga ada ya kan. Ya, udah dual stereo speaker pastinya ya. Bluetooth-nya sudah versi 5.3. Selanjutnya apalagi yang perlu kita bahas, baterainya ya. Baterainya itu 4441 mAh ya.
Jadi itu adalah baterai yang cukup besar untuk sebuah iPhone. Dan ini kalau aku pakai sendiri itu emang awet ya teman-teman ya. Kecuali kalau kita buat urusan yang besar-besar ya kan ya. Dan untuk MagSafe-nya itu udah 15 watt ya teman-teman ya. Wireless charging bisa, terus bisa reverse wired ya. Jadi nggak bisa reverse wireless tapi reverse wired ya. 4,5 watt reverse wired nih. Sedangkan iPhone yang ini nggak bisa ya. Dia cuma bisa wireless charging aja ya. Tapi lebih canggih ini dong ya. Lebih canggih Samsung ya kan ya. Samsung S10 aja udah bisa reverse wireless charging ya, reverse wireless ya. Ini belum bisa, ini bisanya reverse wired ya kan. Untuk warna sendiri sebenarnya tuh ada beberapa pilihan warna ya, ada black titanium, white titanium, blue titanium seperti yang aku pegang ini, dan juga ada natural titanium. Aku pribadi sebenarnya pengen yang natural titanium, tapi emang dapatnya yang gini dan harganya juga ini dapat harga yang worth it, ya udahlah, nggak apa-apa. Dan ini warna blue titanium ini kesannya nggak pamer banget sih ya, karena nggak begitu kelihatan ya kan ya. Kalau dilihat nggak begitu mencolok gitu ya, warna gelap gitu kan. iPhone itu kan nggak ya, tapi kalau warna gold titanium itu kelihatan mencolok banget gitu ya kan. Dengan bodi yang titanium ya, itu tentunya kerasa lebih ringan. Kecuali kalau kita pakaiin soft case guys ya. Nah soft case-nya, aku senengnya tuh soft case nggak aneh-aneh. Ya yang kayak gini aja. Yang penting ada putaran MagSafe-nya kayak gini ya, yang murah-murah aja guys ya. Nah dia baterainya bisa bertahan 29 jam. Sedangkan iPhone 17 Pro Max itu sekarang udah bisa 37 jam ya. Udah nambah 8 jam lagi ya kan ya. Itu dia. Wah, keren sih. Nah, yang terakhir adalah Apple Intelligence. Fitur Apple Intelligence itu menarik menurutku karena Apple Intelligence ini dulu aku nggak dapet di sini ya. Nggak dapet di sini. Sekarang di iPhone 15 Pro Max kita udah dapat Apple Intelligence. Jadi udah bisa ngerasain AI yang bener-bener enak sih ya di iPhone yang ini ya kan. Nah, cuman beberapa hal yang aku nggak begitu beradaptasi dengan AI ya kan, karena kayaknya sih cuman buat ngapus-ngapus di foto gitu kan ya, ada background apa yang harus dihapus gitu-gitu doang sih ya. Di iPhone sebelumnya tuh nggak ada, sedangkan di Android juga udah bisa lebih bagus sih menurutku sih ya. Mudah-mudahan Apple Intelligence yang generasi 4 ini udah nanti segera dibagusin lagi sama Apple ya di iOS 26. Selama experience ya, USB Type-C-nya ini udah USB Type-C yang tipe ketiga ya. Jadi dia tuh lebih kencang daripada iPhone 15 biasa ya. USB Type-C-nya ini lebih oke lah ya. Dan bayangin aja iPhone 17 Pro Max itu masih pakai USB Type-C yang sama dengan iPhone 15 Pro Max. Jadi dengan selisih harga 10 juta kita itu masih dapat value yang banyak banget di sini guys. Untuk variannya yang tak pegang ini adalah varian 256 GB. Dimana sama variannya ini juga aku masih di varian 256 GB. Aku sendiri nggak berlangganan iCloud ya, cuman aku pakai SSD drive ataupun flash drive ya, semacam flash disk gitu. Itu dari Netak ya, itu pakai US 5 namanya. Nah nanti gambarnya seperti ini teman-teman, lihat aja nih. Nah itu dia Netak US 5, dimana aku gunakan untuk backup terus ya, karena Netak merek yang bagus ya. Dan sekarang memori itu mahal ya harganya ya, RAM, memori itu semua naik guys di zamannya AI ini ya. Jadi aku pakai itu buat nge-backup. Jadi 256 GB cukup nggak? Menurutku sih cukup guys ya. Oke, dengan frame yang lebih kuat, dengan bodi yang lebih oke ya, dengan bahan titanium, aku suka iPhone 15 Pro Max ya. Kalau kalian gimana? Kalau kalian mungkin ya mending kalau punya budget lebih ya mending beli iPhone 17 Pro Max yang terbaru ya. Tapi kalau menurutku sih 15 Pro Max ini belum ketinggalan jauh guys. Jadi kita juga masih dapat updatean iOS ya. Terus kita juga masih bisa menyesuaikan dengan ekosistem kita ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin aja budgetnya terbatas di 15 jutaan ya, daripada, kalau aku pribadi ya, daripada beli 17 atau 16 basic, mending 15 Pro Max sih. Kalian setuju nggak sama aku ya? Kalau kalian nggak setuju, coba komen di bawah ya.
dislike jika kalian nggak setuju, like jika kalian setuju dengan pendapat saya. Oke, gitu aja pembahasan kita tentang iPhone 15 Pro Max yang gue pegang ini, dan mohon maaf banget buat teman-teman ya yang udah DM dan tanya di TikTok, Instagram dan lain-lain ya, udah ngubungin aku untuk membeli ini udah sold out ya teman-teman ya. Nanti kita sampaikan, kita post di sana ya, bahwasanya ini udah sold. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.